Ini adalah kertas putih. Baik, selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Dr. Mira, dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Bapak dengan Bapak siapa namanya? Bapak Putu. Bapak Putu, jadi sekarang saya akan melakukan wawancara psikiatri dan penilaian status mental, dimana tujuannya adalah untuk mengetahui gangguan apa yang Bapak sedang alami dan juga nanti agar dapat memberikan terapi yang tepat. Nah, di sini Bapak saya mohon untuk tenang aja ya Pak ya, karena segala sesuatu nanti yang Bapak katakan akan saya jamin kerahasiaannya. Dan dengan itu juga saya minta Bapak untuk berkata yang sejujur-jujurnya. Jadi apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, sebelum saya wawancara saya cek identitas dulu. Tadi Bapak bilang nama Bapak Putu, apa Bapak punya nama lengkap? Punya Dok, saya Putu Lara. Baik, Bapak Putu di sini umurnya berapa? 36 tahun Dok. 36 tahun. Maaf sebelumnya Pak, saya ingin memastikan saja Bapak berjenis kelamin laki-laki kan Pak ya? Iya Dok. Baik, kemudian Bapak apakah sudah menikah? Sudah Dok. Kemudian untuk status pendidikan terakhir apa ya Pak ya? Saya sarjana Dok. Kemudian saat ini apakah Bapak sedang bekerja atau memiliki pekerjaan atau tidak? Saya tidak memiliki pekerjaan Dok. Baik, kemudian untuk alamat tinggal saat ini Bapak tinggal di mana Pak? Saya tinggal di Banyuning. Kemudian mohon maaf sekali lagi, agama Bapak apa? Agama Hindu Dok. Baik, kemudian apakah Bapak datang kemari sendiri atau diantar? Saya sendiri Dok. Baik, Bapak saya ingin bertanya, apakah Bapak tahu ini tempatnya di mana? Di klinik sehat jiwa Dok. Baik, kemudian apakah Bapak tahu saat ini pagi, siang, sore atau malam? Pagi Dok. Kemudian apakah Bapak tahu situasi saat tadi masuk ke klinik ini sepi atau ramai atau bagaimana situasinya? Sepi Dok. Baik, di sini saya ingin bertanya keluhan Bapak apa? Keluhan saya memiliki penyakit tuka lambung dan usus Dok. Baik, begitu. Kalau saya boleh tahu bagaimana suasana perasaan Bapak saat ini? Suasana perasaan saya sekarang tidak baik Dok. Baik, kemudian sudah dari kapan Bapak rasakan keluhan penyakit Bapak ini? Sudah dari kira-kira 3 tahun yang lalu Dok. Kemudian apakah dirasakan terus-menerus Pak keluhannya? Ya Dok, tidak pernah berhenti. Kemudian dari jangka waktu sekitar 3 tahun lalu itu apakah Bapak merasakan keluhannya itu, keluhan penyakit Bapak ini itu saja atau adakah peningkatan rasa sakitnya? Itu saja Dok. Baik, kemudian apakah ada keluhan penyerta atau keluhan lain selain yang Bapak rasakan? Tidak ada Dok. Kemudian adakah dari keluhan yang Bapak rasakan, keluhan penyakit Bapak ini adakah menyebabkan perubahan pada perilaku Bapak? Ya Dok, saya lebih sering tidur Dok. Kemudian apakah Bapak ada perubahan juga terhadap hubungan sosial Bapak dengan lingkungan sekitar? Iya Dok, saya menjadi antisosial, seperti saya jarang keluar rumah gara-gara tidur itu. Baik, kemudian dari selama kehidupan Bapak atau sebelum terjadinya Bapak mengalami penyakit ini, apakah ada faktor yang membuat Bapak menjadi sangat-sangat tertekan? Ada Dok, saya 3,5 tahun yang lalu saya dipecat dari kantor saya oleh bos saya. Baik, kalau begitu di sini saya ingin bertanya, Bapak apakah memiliki sebuah keyakinan tertentu yang orang lain mengatakan itu salah? Tidak Dok. Kemudian apakah Bapak memiliki ketakutan berlebihan terhadap sesuatu, misalnya hewan ataupun situasi tertentu? Tidak Dok. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah obsesi seperti obsesi berlebihan yang Bapak tahu itu salah tetapi Bapak tidak tahu cara menangani untuk menyelesaikannya? Tidak Dok. Kemudian apakah Bapak memiliki keyakinan tertentu jika sesuatu hal terjadi akan itu mendukung pikiran-pikiran Bapak, misalnya seperti barang jatuh mendukung akan sesuatu terjadi buruk, seperti itu? Tidak Dok. Kemudian saya akan bertanya, apakah Bapak memiliki perasaan bahwa keadaan sekeliling Bapak dan Bapak itu tidak nyata? Tidak Dok. Kemudian Bapak apakah memiliki gejala-gejala mendengar atau melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat dan didengar oleh orang lain? Tidak Dok. Baik, di sini saya tanya, Bapak kemari apakah kemauan Bapak sendiri atau disuruh? Kemauan saya sendiri Dok. Baik, kemudian Bapak apakah ingin mendapatkan terapi yang tepat untuk Bapak agar cepat sembuh? Tentu Dok. Baik, di sini saya juga ingin bertanya, apakah Bapak pernah mengalami gangguan kejiwaan yang menyebabkan Bapak mendatangi psikiater tertentu seperti itu Pak? Tidak Dok. Kemudian apakah Bapak memiliki riwayat penyakit medis yang menyebabkan Bapak dirawat di rumah sakit seperti itu, atau misalnya hipertensi, diabetes seperti itu? Tidak Dok, saya hanya memiliki penyakit lambung ini saja, luka lambung dan usus ini saja. Saya sudah berkali-kali berubah-ubah dokter, tapi dokter bilang saya tidak kenapa-napa.
Oh begitu ya Pak ya, baik. Kemudian apakah Bapak pernah mengkonsumsi obat keras di luar perintah dokter? Tidak dok. Kemudian Bapak pernah merokok atau mengonsumsi alkohol? Tidak dok. Kemudian untuk riwayat pada saat kanak-kanak, saya ingin bertanya pada saat masuk TK, SD, apakah Bapak pernah punya masalah terhadap lingkungan tersebut? Kemudian gangguan pertemanan atau sejenisnya? Tidak dok. Kemudian pada saat meranjak remaja itu kan ada perubahan, apakah Bapak memiliki masalah saat tersebut? Tidak juga dok. Kemudian pada saat dewasa, masuk kuliah, kerja, menikah, seperti itu, apakah ada masalah yang Bapak alami? Setahu saya masalah saya yang paling besar itu saja dok, yang saya dipecat. Baik, kalau begitu saya akan bertanya untuk keluarga ya. Sekarang keluarga, apakah keluarga pernah mengalami hal yang sama? Tidak dok. Apakah ada penyakit lain juga yang dialami oleh keluarga? Tidak dok. Baik, wawancara psikiatrinya sudah selesai. Di sini saya akan melakukan wawancara penilaian status mental. Di sini saya akan bertanya kepada Bapak ya Pak ya. Apakah Bapak masih ingat nama saya? Masih dok, Dokter Mirah. Baik, kemudian tadi pagi Bapak makan sarapannya apa Pak? Saya makan roti dan susu dok. Kemudian untuk sekitar minggu lalu, apa kegiatan yang Bapak lakukan? Saya tidak melakukan apa-apa seingat saya dok, saya hanya menonton film. Baik, kemudian apakah Bapak ingat SD Bapak dulu SD-nya di mana? Sekolah dasarnya? Saya di SD 1 Dohokan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menilai konsentrasi Bapak dan perhatian Bapak. Di sini saya akan meminta Bapak menyebutkan angka secara berurutan dari 50 sampai 55. Baik dok, 51, 52, 53, 54, 55, 56. 55 maksud saya dok. Baik, kemudian 100 dikurang 7 berapa Pak? 93 dok. Baik, di sini selanjutnya saya akan meminta Bapak untuk membaca tulisan yang saya buat dan menulisnya kembali Pak ya. Ini apa Pak bacaannya? Baca dok. Kemudian bisa ditulis kembali Pak di sini. Baik, benar ya Pak ya. Kemudian Bapak di sini saya bisa minta untuk menggambarkan segi 5 Pak. Baik, sudah benar ya Pak ya. Kemudian saya di sini minta Bapak membandingkan dua hal ya Pak ya. Coba bandingkan antara bola dengan semangka Pak. Kalau bola itu sama-sama dan semangka sama-sama bola, terus perbedaannya bola untuk bermain bola dan semangka adalah buah, bola adalah benda, seperti itu. Oh ya baik, kemudian saya ingin bertanya, apakah Bapak tahu warna bendera Indonesia warnanya merah putih dok? Kemudian Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno. Baik, jadi pemeriksaannya sudah selesai Pak ya, saya akan rangkum di sini Bapak jadi Bapak mengatakan bahwa Bapak mengalami tukak lambung khusus, kemudian ada masalah 3 tahun yang lalu dengan pekerjaan Bapak. Kemudian dari Bapak keinginan kemari itu diangkat sendiri, jadi tilikannya saya beri 5. Kemudian untuk status mental semua baik, dalam rentang yang baik. Kemudian riwayat juga tidak ada yang bermasalah kecuali pada dewasa. Kemudian di sini saya mendiagnosis Bapak itu hipokondriasis, di mana penyakit yang Bapak mengira itu penyakit, tapi itu tidak sebenarnya ada pada tubuh Bapak. Nah di sini saya akan memberikan terapi yang tepat nantinya. Kemudian Bapak apakah ada pertanyaan? Tidak. Nah Bapak apakah kalau minggu depan saya ajak bertemu lagi Bapak bersedia? Baik. Terima kasih Bapak atas kerjasamanya.